Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beberapa video terdahulu telah dijelaskan beberapa poin utama yang perlu dipahami dalam disiplin positif dan penerapannya di pesantren. Pada video ini saya akan menjelaskan disiplin positif perspektif Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, konsep pertumbuhan dan perkembangan anak dalam Islam sebetulnya telah tergambar pada beberapa ayat dalam Al-Quran. Antara lain, terkait dengan pertumbuhan dapat dilihat dalam Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, latarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Dan demikian pula dalam Quran Surah Ali Imran ayat 36 dikatakan, walaysa dzakaru kal untha, bahwa anak laki-laki dan perempuan itu adalah berbeda. Nah, laki-laki dan perempuan sekalipun diciptakan berbeda, namun memiliki posisi yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu terkait dengan usaha atau pekerjaan yang dilakukan maupun dalam hal spiritual yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Surah Ali Imran ayat 195 dan Surah Al-Ahzab ayat 35. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal di antara kalian, baik itu laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah sebahagian yang lain. Kemudian terkait dengan perkembangan, itu terjadi secara sunnatullah, tetapi diperlukan upaya dari manusia untuk memaksimalkan perkembangan dirinya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam Islam penting mengkondisikan lingkungan terbaik untuk mendukung perkembangan tumbuh kembang anak. Hal ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, bicaralah kepada orang lain sesuai dengan apa yang mereka pahami. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Hadis riwayat Bukhari. Kemudian terkait dengan hukuman dan disiplin positif. Dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 84 dijelaskan bahwa man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang akan menerima konsekuensi logis dari perilaku perbuatan yang baik maupun yang buruk. Kesadaran akan konsekuensi itu harus ditanamkan kepada santri melalui kesadaran akan tanggung jawab terhadap perilakunya, dan salah satu caranya melalui self determination atau kesadaran sendiri akan dampaknya. Islam juga menjelaskan perlunya aturan dalam tata kehidupan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, dalam hal ini santri. Tujuannya adalah keteraturan dan kemaslahatan bersama. Prinsip umum dalam Islam adalah tidak membebani umatnya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama halnya dengan peraturan yang ditetapkan di pesantren, tujuannya untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Pendidik harus mendalaminya dengan baik dan bijak, karena manusia pada dasarnya itu baik. Dalam Al-Quran menegaskan tentang perlunya penahapan dalam menetapkan hukum
terutama yang berkaitan dengan mengubah kebiasaan manusia. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang tentang khamar, tidak sekaligus, tetapi melalui proses. Yang pertama, manusia diberi penjelasan tentang manfaat dan efek sampingnya. Kemudian yang kedua, melarang peminum khamar untuk melakukan sholat atau mendekati sholat. Dan yang terakhir, barulah dinyatakan dengan tegas bahwa khamar itu haram. Hal itu bisa kita lihat misalnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 tahap pertama, lalu dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43 tahap kedua, dan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 tahap yang ketiga. Inilah prinsip pembinaan dalam Islam yang biasa disebut juga dengan prinsip at-tadrij fit tasyri', perlahan-lahan di dalam menetapkan syariat. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 85 dikatakan bahwa may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, maka niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya itu. Dan barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya itu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Konsep Islam yang terkait dengan memahami dan mengenal perilaku bullying dapat dilihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, antara lain bahwa Islam memerintahkan untuk menjaga nama baik anak. Terhadap anak kecil sekalipun, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Demikian pula halnya, tidak boleh mencela atau berkata kasar kepada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang membantu rumah tangga Nabi SAW sejak kecil, menuturkan bahwa selama 10 tahun beliau hidup bersama dengan Nabi, tidak pernah menghardik dan mengeluarkan kata-kata kasar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Islam melindungi anak dari kekerasan. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri dan pelayannya, kecuali jika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga pernah bersabda bahwa barang siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, maka sungguh dia akan terhalang dari mendapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, perilaku bullying merupakan perilaku yang tidak dikehendaki dalam agama Islam, karena setiap anak berhak mendapatkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak dan martabatnya sebagai manusia. Guru, kepala sekolah, santri, tenaga kependidikan, dan orang tua santri perlu memiliki pemahaman yang sama tentang bullying. Bullying adalah perilaku yang bertentangan dengan prinsip kerahmatan Islam. Karenanya, pihak pesantren diharapkan merefleksikan respon yang serius dan tepat dalam menangani kasus bullying di pesantren dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi santri. Konsekuensi logis mengajarkan kita orang dewasa dan juga santri bahwa kita perlu berpikir sebelum bertindak, bahwa kita perlu bertanggung jawab terhadap tindakan, perbuatan ataupun perkataan yang kita sampaikan, dan bagi guru kita perlu menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan, yang kita lakukan terhadap santri akan memberikan dampak kepada mereka. Dalam surah Ghafir ayat 40 dikatakan, man amila sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman,
maka mereka akan masuk surga dan akan diberi rezeki dari yang tidak terhingga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat tersebut di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa konsekuensi logis yang diberikan sebagai dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh santri kita misalnya, seharusnya selaras atau berkorelasi langsung dengan jenis pelanggaran atau kesalahan yang diperbuatnya dan tidak boleh melebihi ataupun melampaui batas. Dengan demikian, Bapak Ibu, diharapkan bahwa hukuman dan penguatan positif dapat berdampak pada kesadaran anak akan dampak dari perbuatannya dan bukan sekedar patuh terhadap guru atau pembina. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang terkait dengan hukuman dan penguatan positif, antara lain misalnya dalam surah Al-An'am ayat 160 dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kehidupan di asrama ataupun di pesantren di mana mereka selalu bersama dalam 24 jam tentu tidak terlepas dari adanya konflik, baik itu disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Konflik adalah hal yang sulit dihindari, terutama dalam kehidupan di asrama atau pesantren. Tetapi konflik sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dengan cara inilah mereka yang terlibat merasa diuntungkan atas setiap keputusan yang dibuat, sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kalian dalam suatu urusan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kemudian kalian sudah yakin, ya, maka bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu prinsip disiplin positif adalah didasarkan pada kekuatan anak. Penerapan disiplin positif didasarkan pada kesadaran bahwa setiap anak memiliki kekuatan, memiliki kemampuan dan talenta. Dan setiap tindakan pendidikan termasuk pendisiplinan yang kita lakukan bertujuan untuk mendorong dan membangun kemampuan untuk perkembangan mereka. Karenanya perlu mengenal kelebihan setiap orang. Sebagaimana diungkapkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, lagi Maha teliti. Penerapan disiplin positif di pesantren memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak dan dilakukan secara konsisten, bahwa kita semua adalah penegak keadilan di tengah masyarakat, di tengah kehidupan anak-anak pesantren. Oleh sebab itu perlu dirumuskan kesepakatan terkait penanganan terhadap perilaku misbehave di pesantren dengan melibatkan semua pihak. Dalam hal ini guru, pembina, santri, orang tua santri ataupun komite dan pihak-pihak terkait yang ada di pesantren agar tercapai rasa keadilan bagi semuanya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 135 dan surah Al-Ma'idah ayat 8, kita diperintahkan untuk menjadi qawwamina bil qist. Apa itu qawwamina bil qist? Dalam pandangan Rashid Ridha, beliau memaknai term qawwamin dengan 4 makna. Jadi untuk menjadi penegak keadilan, menurut Rashid Ridha ada 4 yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah al-himayah. Kata al-himayah seakar kata dengan kata hamim, yang berarti adanya kehangatan dan kenyamanan yang dirasakan ketika menegakkan keadilan, bukan dengan arogansi, bukan dengan seenaknya. Kemudian makna yang kedua adalah ar-ri'ayah. Apa arti ar-ri'ayah? Memelihara atau melindungi, yang berarti bahwa menegakkan keadilan haruslah berasas pada prinsip memelihara dan melindungi. Lalu makna yang ketiga adalah al-kifayah.
dalam arti menjamin ketercukupan atau terlaksananya kehidupan di asrama secara adil, baik yang terkait dengan fasilitas tempat tinggal maupun dalam proses pembelajaran. Makna yang keempat, menurut Rashid Ridha tentang kata qawwamina bil qist adalah adanya batas teritorial bagi setiap orang dalam menegakkan keadilan. Hal ini berarti bahwa setiap posisi dalam struktur yang ada di pesantren ada batas teritorialnya masing-masing, ada batas wilayah kekuasaannya, dan tidak boleh melampaui satu sama lain, serta ada mekanismenya. Oleh karena itu, disiplin positif ini merupakan implementasi dari pengamalan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasul yang merupakan pedoman utama kita dalam berkehidupan dunia dan akhirat. Demikian penjelasan terkait integrasi Islam dalam disiplin positif. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.